Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini saya ingin membahas kejadian yang cukup aneh tapi memprihatinkan gitu ya. Yaitu gagal datangnya mobil lab PCR yang akan digunakan oleh Pemkot Surabaya untuk tes swab warga Surabaya. Dan sudah banyak warga Surabaya yang berkumpul, tetapi ternyata malah mobil lab itu ternyata berpindah gitu ke kota lain gitu. Dan ini membuat wali kota Surabaya Tri Risma hari ini marah tentu saja gitu ya. Nah, kejadian ini menurut saya cukup aneh ya. Apalagi terjadi di Surabaya yang menjadi salah satu epicentrum COVID sekarang ini gitu, COVID-19 sekarang ini, di mana Surabaya menjadi kota yang tinggi begitu tingkat terinfeksinya warganya oleh COVID-19 itu gitu. Nah, kenapa peristiwa yang aneh dan memprihatinkan itu bisa terjadi gitu ya? Ini menunjukkan bahwa ternyata dalam penanganan COVID-19 ini itu manajemennya masih kurang optimal gitu ya. Manajemen masih kurang optimal, di samping tentu saja ternyata fasilitas untuk penanganan COVID-19 ini juga masih morat-marit gitu ya. Buktinya sampai rebutan gitu. Jadi saya pikir yang rebutan itu rebutan sembako, rakyat saja yang rebutan sembako, tetapi ternyata pemerintah pun rebutan alat fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini gitu. Dan ini sangat aneh dan memprihatinkan di tengah anggaran untuk penanganan COVID itu kan luar biasa besar ya, lebih dari 400 triliun untuk penanganan itu gitu. Kenapa mobil saja sampai kekurangan seperti itu gitu. Nah, ini tentu saja harus ada perbaikan ke depan. Harus ada perbaikan ke depan agar kondisi ini, kemudian kondisi kurangnya fasilitas untuk tes swab itu bisa ditanggulangi ke depan gitu agar tidak terjadi lagi. Selain manajemen dan fasilitas kesehatan yang diperbaiki, tentu saja ini menggambarkan kurang lancarnya komunikasi antara Pemkot Surabaya dengan pemerintahan di atasnya, dengan Pemprov, dengan Ibu Gubernur Hovifah gitu ya. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu. Tentu langkah selanjutnya adalah ya relasi antara Bu Risma dan Bu Hovifah ini harus diperbaiki ya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu gitu. Nah, saya kira kalau relasinya terjalin dengan baik, komunikasinya terjalin dengan baik, tentu saja situasi yang membuat Bu Risma marah itu tidak perlu terjadi gitu ya. Karena ini kan situasi yang memerlukan koordinasi yang kuat gitu antar seluruh level pemerintahan agar kemudian rakyat bisa terselamatkan nyawanya dari keterancaman oleh COVID-19 ini gitu. Nah, relasi yang kurang baik ya yang tampak dari peristiwa ini itu harus segera diakhiri gitu ya. Kalaulah ada unsur-unsur politik di dalamnya, janganlah politik itu dimasukkan ke dalam penanganan COVID-19 ini, karena ini kan masalah kemanusiaan, ini kan masalah hak asasi manusia, ini kan masalah hak hidup orang yang sedang terancam, hak hidup manusia yang sedang terancam oleh COVID-19 gitu. Jadi penanganannya harus benar-benar terkoordinasi. Tentu saja kalau ada fasilitas kesehatan yang kurang harus cepat ditambah gitu. Dengan anggaran yang besar tentu saja pemerintah bisa membeli mobil tes yang baru, yang banyak gitu ya. Kalau idealnya kan setiap kabupaten kota itu memiliki satu lah, sehingga tidak terjadi rebutan mobil tes swab ini.
Oke, tapi di luar itu semua, kejadian ini, kejadian marah-marahnya Bu Risma ini menggambarkan bahwa Bu Risma ini memang pemimpin yang luar biasa gitu ya. Pemimpin yang serius, pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib rakyatnya gitu ya. Tentu kita berharap bahwa semua pemimpin di Republik ini juga semuanya benar-benar memperhatikan nasib rakyatnya, terutama hak hidup rakyatnya gitu. Dan kejadian ini saya kira harus dijadikan sebagai harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa ke depan penanganan COVID-19 tentu harus lebih terkoordinasi, tersistematis begitu ya. Dan tidak boleh ada lagi rebutan mobil tes COVID ini gitu ya. Saya kira ini kejadian yang memprihatinkan dan membahayakan keselamatan rakyat loh. Itu di tengah rakyat yang sudah berkumpul, mungkin ratusan rakyat atau warga Surabaya yang sudah berkumpul, tiba-tiba mobil tidak tersedia gitu. Selain terancam juga ya sangat aneh gitu ya. Nah, saya kira nasib rakyat harus lebih diutamakan, karena itu memang setiap langkah, setiap gerak langkah pemerintah itu tentu harus lebih dipertimbangkan gitu ya. Kalau memang sudah direncanakan katakanlah 5 hari di Surabaya, ya jangan sampai terjadi mobilnya bisa pindah ke daerah lain begitu ya. Karena kan rakyat sudah berkumpul, ya sudah terjadi kerumunan ini, gitu ya, sudah terjadi kerumunan, dan pada saat kemudian pemeriksaannya itu tidak dilakukan, itu merugikan rakyat gitu ya, bahkan mengancam nasib rakyat gitu. Jadi saya kira kejadian ini perlu menjadi bahan pembelajaran agar penanganan COVID-19 itu benar-benar serius dilakukan. Jadi dari sisi kelengkapan alat kesehatan, tentu saja kejadian ini memperlihatkan bahwa ternyata pemerintah masih kurang menyediakan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 gitu. Karena itu penyediaan mobil lab PCR ini jelas harus ditambah. Idealnya setiap kabupaten kota itu harus punya. Nah, kemudian dari kejadian ini juga harus menjadi pembelajaran bahwa koordinasi harus lebih ditingkatkan kembali gitu ya, dari seluruh yang terlibat, baik di gugus tugas ataupun di pemerintahan daerah begitu ya. Dan kemudian relasi antar pemerintah, dalam hal ini di sini adalah bupati, wali kota, dalam hal ini Bu Risma dengan Bu Hovifah, tentu perlu lebih ditingkatkan lagi gitu ya, agar kemudian rakyat benar-benar bisa terlindungi gitu. Jadi saya kira kejadian ini merupakan pembelajaran bahwa rakyat masih belum sepenuhnya terlindungi. Jadi jangankan kita mau masuk ke new normal gitu ya, new normal di mana salah satu indikatornya saya kira adalah penularannya itu di bawah 1, artinya tidak ada lagi penularan. Jangankan ke situ gitu. Nah, sekarang untuk mengecek saja ternyata masih bermasalah gitu. Saya kira, dan ini saya kira harus dijadikan evaluasi diri bagi pemerintah dan juga bagi rakyat semuanya gitu, agar kemudian penanganan terhadap COVID-19 ini bisa menjadi lebih sistematis, bisa menjadi lebih baik, agar kemudian bangsa ini terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.